Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Kali ini di channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah misteri, yaitu menikah dengan putri kerajaan gaib Gunung Slamet. Kisah ini adalah kisah nyata yang dialami oleh, sebut saja namanya, Muksin. Sebelum ke cerita, saya tidak bosan mengajak semua, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara kita ini, negara Indonesia, cepat terlepas dari teror virus corona. Terima kasih dan kita langsung ke cerita. Dia memilih membujang seumur hidupnya karena mengaku sudah menikah di alam gaib. Inilah kisah nyata yang aneh tapi nyata. Paman Muksin adalah adik dari ayahku yang dikenal sangat paham masalah gaib. Dia dikenal sangat senang berpetualang. Salah satu kisah petualangannya yang sangat sensasional adalah ketika dirinya menjelajahi Gunung Slamet. Di Gunung Slamet ia tersesat. Di tengah kebingungannya, langit yang semula cerah tiba-tiba berubah mendung. Dia pun segera mencari tempat untuk berteduh. Ketika itulah dia menemukan goa yang cukup luas. Paman Muksin melanjutkan ceritanya. Entah dorongan dari mana, aku begitu ingin memasuki goa itu lebih dalam lagi. Dan aku segera melangkah untuk melihat-lihat keadaan goa yang sebenarnya. Manakala aku terjatuh karena kakiku terantuk batu. Tiba-tiba pemandangan yang ada di hadapanku berubah. Di situ tampak sebuah bangunan yang luar biasa besar dan indah, serta dijaga oleh prajurit dengan tombak di tangannya. Mendengar penuturan Paman Muksin seperti ini, aku jadi termangguk-mangguk. Anganku menerawang jauh mencoba membayangkan istana besar dan indah yang diceritakan olehnya. Paman Muksin kembali melanjutkan kisahnya. Melihat kedatanganku yang tidak diundang itu, beberapa orang prajurit segera menghampiriku dengan sikap yang garang. Hiruk-pikuk yang terjadi membuat si pemilik istana yang ternyata raja segera memerintahkan agar aku dibawa untuk menghadap kepadanya. Lalu Paman Muksin menirukan dialognya dengan sang raja alam gaib itu. Siapakah engkau, anak muda? Dan kenapa datang tanpa diundang? Aku yang hina ini bernama Muksin. Hanya karena kehujanan maka aku datang ke tempat ini. Tahukah engkau hukuman apa yang dijatuhkan jika seorang datang tanpa diundang ke tempatku ini? Aku yang hina ini tidak tahu, tetapi aku minta kebijaksanaan Paduka, sebab aku memang benar-benar tidak sengaja, jawab Paman Muksin ketakutan. Mendengar jawabanku ini, akhirnya raja meminta pendapat dari beberapa orang pendampingnya. Dan ketika mereka tengah berunding, tiba-tiba salah seorang putri sang raja berkata, "Bebaskanlah anak muda itu dari hukuman ayahanda. Bukankah dengan jujur ia sudah mengatakan bahwa dia tersesat, bukan karena disengaja masuk ke istana ini?" Jika begitu, kuluskan permintaanmu, kata sang raja dengan tandas. Sekarang jamulah ia dengan baik sebagaimana layaknya tamu kehormatan. Paman Muksin melanjutkan kisahnya. Aku benar-benar dijamu dengan istimewa, bahkan aku diminta untuk tinggal bersama-sama mereka. Dan sebagian anak muda, aku demikian mengagumi kecantikan sang putri yang telah menyelamatkan nyawaku itu. Dan ternyata aku memang tidak bertepuk sebelah tangan. Sang putri menerima cintaku. Hubungan kami akhirnya tercium oleh sang raja. Tetapi nasib baik kelihatannya masih berpihak padaku. Buktinya sang raja malah memintaku untuk segera menikahi putrinya. Pesta perkawinan yang demikian besar dan agung itu terjadi.
Kala itu aku benar-benar bahagia. Malam pengantin yang demikian indah kulalui. Sayangnya karena manisnya muda cinta, aku jadi benar-benar terlena, lupa akan segala-galanya cerita. Waktu terus berlalu. Tiba-tiba suatu malam aku mendengar suara kakekku yang telah lama meninggal, yang memintaku agar segera pulang, karena katanya alam ini bukan alamku. Setelah kejadian ini, aku benar-benar gelisah. Sampai kemudian aku mempunyai keberanian untuk meminta izin pada istri dan ayah mertuaku untuk pulang ke rumah. Kukatakan bahwa aku begitu rindu pada kedua orang tuaku. Cerita Paman Muksin lebih jauh. Lalu apa yang terjadi? Dengan berat mereka mengizinkanku pulang. Namun, sebelumnya mereka memberiku sebuah kitab tebal yang berisi berbagai gerakan silat dan ilmu kanuragan. Mereka juga berpesan agar aku jangan lupa menengok istri dan anakku, tuturnya lagi. Dengan hati yang penuh haru, Paman Muksin berangkat diiringi dengan tangisan istri dan anaknya. Setibanya di rumah, kedua orang tuaku juga menangisiku, sebab ternyata sudah 5 tahun lamanya aku pergi tanpa memberikan kabar sedikit pun. Hingga kini Paman Muksin tetap setia pada istri dan anaknya di alam gaib. Walaupun mereka adalah penghuni alam gaib, sebagai tanda cinta kepadanya, maka aku enggan menikah dengan bangsa manusia. Hatiku menjadi terenyuh. Ternyata Paman Muksin yang hingga usia kepala 5 belum menikah, itu ternyata menyimpan sisi lain dalam hidupnya. Ya, ini dilakukannya semata karena kesetiaannya pada istri dan anaknya yang ada di alam gaib sana.